buang olinya. Nah, olinya nanti buang di sini. Setelah buang kuras semua, Bapak isi oli di sini. Ini isi olinya 1 liter. Kalau untuk yang tanpa ganti filter oli 1,3 liter. Itu kalau ganti filter oli di sini. Nah, nanti Bapak cek lagi di sini pas setelah isi oli. Oh, sudah cukup. Oli harus dibuang ya Pak, oli lama ya Pak. Soalnya saya pernah dapat kejadian oli lamanya itu dicampur sama oli baru. Jadi dia penuhan. Coba mesti menambah. Ya, malah dinambah dibilang. Oke, lanjut. Nah, yang kedua nih yang sering salah nih. Oli gear. Nah, oli gear itu kita penggantiannya, untuk oli mesin dan oli gear itu sama per 100 jam. Jadi Bapak kalau misalkan sehari pakai 3 jam, berarti Bapak sebulan sekali harus ganti oli gear sama oli kaki. Ya, ganti oli kaki sama oli mesinnya. Nah, untuk penggantian oli kakinya udah tahu Pak, caranya gimana? Enggak. Ada tahu? Misinya dari mana? Dari atas. Dari bawah. Apanya Kak? Nah, tunjuk dari Bapak ngisi dari mana? Dari bawah. Nah, dari bawah sampai dia. Sampai dia keluar di atas. Tadi kaget Bapak dari atas. Dari bawah. Dari Kalau saya dari bawah. Dari bawah ya. Nanti keluar oli baru tutup. Jadi dia ada 2 baut, atas sama bawah. Untuk buangnya pakai baut bawah, baut atasnya dibuka. Pas waktu isi pakai tube, colok dari bawah sampai atas dia keluar. Baru tutup yang atas, copot yang bawah, tutup yang bawah. Gitu. Nah, ini kalau kapasitas olinya berapa Pak? 0,3 liter. Berarti kalau Bapak beli oli Gardan 1 liter, itu bisa buat 3 kali pakai. Nah, kita ada Pak, namanya Honda Marine Gear Oil. Nah, itu di Kendari ada Pak. Itu kita langsung lisensi dari Jepang Pak, sama kayak Honda Power Oil. Nah, itu harganya itu 100.000, tapi bisa pakai 3 kali. 100.000 ya. 1 liter. Kemasan 1 liter. Oli 90 benar Pak. Nah, itu kalau misalkan balik lagi Pak, ini spek olinya kita saya 90 GL4. Kalau misalkan Honda Marine Gear Oil lagi habis, Bapak mau ganti oli, bisa Pak. Bapak ganti pakai oli yang speknya itu jelas. Yang maksud saya jelas, contoh kayak misalkan bukannya promosi merek kayak contoh Toret, itu kan udah sertifikasi Pertamina. Nah, biasanya ada pakai oli traktor nih yang harga 20.000 nih seliter nih yang warna kuning, itu nggak boleh Pak, jangan. Menurut saya. Makanya saya jaranin oli yang istilahnya udah dapat istilahnya lisensi yang bener, yang pasti gitu Pak, seperti Pertamina atau merek-merek lain. Asal jangan yang oli traktor. Ada warnanya dia hitam kental itu kan. Itu malah lebih cepat rusak Pak, gitu Pak. Karena dia sih, yang saya dengar sih dia oli masak. Yang 140? Yang mana Pak? Yang oli di bawahnya. Oh enggak, 90 Pak. Kita harus pakai spek yang 90. Iya, kaki. Saya 90 GL4. Oh, makanya Iya, nah. perkenalan nanti kalau oli-oli yang begitu di depan. Iya, tapi Pak lebih bagus sih pakai punya brand kita sih Pak, yang lagi apa Honda Marine Gear Oil atau enggak Honda Power. Oke? Oke. Untuk oli udah paham ya Pak? Iya. Nah, itu nanti di sini juga ada filter oli. Filter oli itu ganti per 200 jam. Jadi Bapak hari ini misalkan bulan ini ganti oli mesin sama oli kaki. Bulan depannya Bapak ganti oli mesin, ganti filter sama ganti oli kaki. Bulan depannya lagi habis ganti itu ganti oli mesin, ganti oli kaki. Bulan depannya lagi ke bulan keempat baru Bapak ganti filter lagi. Karena bahaya Pak kalau filter sampai nyumbat apalagi bertahun-tahun nggak diganti. Itu kan namanya filter, dia saringan Pak. Saringan kalau misalkan lama kelamaan dia masuk kotoran-kotoran nyumbat, tekanan oli akan berkurang, olinya akan pelumasannya akan terganggu, dan ujung-ujungnya apa Pak? Mesin kepanasan, stang piston bengkok, atau boom bisa patah, blok bisa jebol Pak. Gitu aja sih. Wah, iya tuh blok. Nah, itu lebih bahaya. Biasanya sih gejala-gejala awalnya panas, mesinnya panas, tiba-tiba kalau mesin kita untungnya ada pengamannya Pak, kalau dia panas dia mati sendiri. Tapi susah hidup, sampai dia dingin baru bisa nyala lagi. Itu pengamannya. Nah, ini yang penting Pak. Biasanya bapak-bapak biasanya ngeluhin kan, wah ini dinaikin keras ataupun ini tuasnya keras gitu kan. Ini dikarenakan ini poinnya paling besar Pak, gemuk di sini atau pelumasan. Jadi memang harus ada pelumasan di bagian-bagian yang ditunjuk di gambar ini Pak. Contoh nih di bagian tuas-tuas, ini tuas oke lah. Nah, terus di bagian-bagian ini, di bagian snellen, terus di bagian shaftnya, di pelumasan. Kalau Bapak misalkan memang dari koperasi apa ya, bisa patungan Pak, beli stempet jadi patung stempet jadi ini ada selang, dia nanti masuk ke sini, Bapak tinggal pompa, nanti dia gemuk keluar dari sini Pak. Bapak cabut, Bapak pasang lagi,
ntar gemuk keluar dari sini gitu Pak. Sama di sini juga ada, nanti gemuknya keluar dari bawah sama dari atas nanti tempet patungan aja, jadi biasanya sebulan sekali ntar ada yang beli gemuknya nanti pasang gris ya, di gris Pak. Nah, terus ini yang terpenting kan makanya dibilang kayaknya poin nomor 5 sama poin nomor 6 ini digemuk-gemukin semua nih yang di bagian-bagian ini. Kalaupun memang kalau bapak misalkan memang gak ada gemuk ya bapak bisa WD, semprotin aja rutin gitu. WD semprotin 2 hari sekali, bisa semprotin petasan aja. Jadi supaya mencegah dia mekarat. Ini ada item-itemnya di sini Pak, bapak bisa lihat. Bapak udah megang gemuk mana aja nih? Oh iya ada bukunya. Bapak digemukin. Oh iya, saya kan lama-lama hafal sendiri kan. Ada yang dari Bersihin pakai solar boleh nggak Pak nih kayak sini-sini? Jangan Pak, kalau pakai solar nanti kabel-kabelnya pada melar Pak. Jadi apa? Pakai Jadi biasa pakai air bersih aja, pakai kanebo lapin aja. Ada ini Pak, ada kayak nikelnya juga. yang pakai solar ya? Jangan pakai solar, jangan pakai bensin. Kalau bensin bahaya, panas. Bagusnya udah pakai air bersih aja. Pakai kanebo. Udah. Tapi jangan disiram ya Pak. Ini kan ada beltnya nih. Pakai sikat bisa, sikat odol, sikat gigi. Bagian sini ada ya? Boleh, cuman jangan sampai disiram aja Pak. Takutnya kan masuk ke karburator sini kan malah nggak bisa hidup. Bagus sih, udah dilapis. Saya juga biasa kalau ini dilap-lapin aja pakai kanebo. Terus lanjut, ada pertanyaan? Ini untuk busi Pak, untuk busi biasanya kan dicek nih Pak. Kalau untuk perawatan Bapak bisa ngecek sendiri, dibuka cek. Ada ini nggak apa namanya? Dia punya businya udah jelek atau enggak? Biasanya kalau businya udah jelek dia pemakan, makan dia habis. Ini untuk makan nih, mesti ganti kan? Ini Pak, saya pernah tahu nggak businya ini sama kayak motor? Berapa harganya ini? Nah, gini Pak, saya kasih penjelasan. Busi BF20 ini sama motor, memang bentuknya sama. Tapi ada beda di spek. Kalau busi motor itu, yang tadi saya bilang, busi motor itu spek untuk resistansinya lebih rendah daripada busi BF20 ini. Kenapa? Satu bunyinya pincang, daya tahan. Daya tahan. Punya ini bisa sampai bertahun-tahun. Kalau busi motor paling hitungannya bulanan. Memang harganya lebih murah Pak, cuman untuk performanya kasihan. Malah kalau resistansinya lebih rendah, itu resikonya lebih kenapa ke koil. Koilnya jadi berat kerjanya, jadi otomatis nanti koilnya bisa lebih cepat rusak. Pak, makanya kita saranin kita. Ini orang Jepang di sana bisa mikirin gitu Pak, jadi speknya mana nih yang cocok nih kan? Pakai busi motor nggak cocok, nanti pakai businya memang daya tahannya lebih kuat. Saya contoh, pakai busi motor Karisma itu kodenya CR5EH 7, punya kita CR5EH 9. Beda ruang Pak, itu aja. Makanya saya bilang nih Pak businya lah. Bapak walaupun bentuknya sama bisa beda saja, makanya harganya beda jauh. Karena businya lebih tahan daripada busi motor. Coba dicek businya siapa tahu sudah. Kalau ini sih saya sih kayaknya makanya businya kuat kan? Nah, soalnya pernah ganti pasti nih. Saya Udah berapa tahun? 2 tahun ya? berapa kali ganti 2 tahun biar udah Makanya businya lebih motor bisa. kalau benar ya. Ini masih busi 2. Ada. Bagus gini Pak, kalau misalkan memang Bapak nggak mau ganti busi, Bapak ini aja Pak. Apa namanya? Bapak spek itu pas spare aja. Kalau di dua kamu di lapal. Takutnya kan mati di jalan kita nggak ada keterangan businya di sini. Daripada Nih, busi. Di samping sebelah kiri. Ada yang wah, oh busi diganti. Oh kayak ini nih speknya juga Pak. Kita nggak terus kalau filter tangki memang jarang diganti Pak, cuma di sini biasanya ya filter tangki bahan bakar ini. Terus sama ini sering-sering dicek juga Pak tangki bahan bakar. Kalau masuk air ataupun memang businya itu begini. Jadi busi sepeda motor kalau dipakai pasti beda. Kalau bensin nggak apa-apa, asal jangan dicampur oli Pak. Kalau dicampur oli lebih bahaya nih. Tambah nggak apa-apa. Yang pernah kejadian dia minjem tangki ini Pak buat Yamaha 15 PK, dibalikin ke Honda, dia lupa ini buang. Akhirnya dia nyendat mati, dinyalain lagi mau nyendat lagi mati. Sampai dicari sampai karburator bersih semua, ternyata pas dihium bensinnya lama kering, ternyata bensinnya campur. Itu pengalaman juga makanya kan. Kalau begitu mesinnya nggak apa-apa.
mesinnya nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja gitu. Nggak sengaja nggak apa-apa sih Pak, tergantung memang ininya aja, tergantung memang orangnya. Takutnya kan kalau dia dipaksa gitu kan lama-lama dia namanya oli itu akan ngumpulin namanya deposit di dalam pistonnya. Biasanya itu dibusi kayak di kendaraan bermotor Hitam, ya. langsung hitam, Iya, busi hitam. basah, basahnya. Jadi kan kemarin di